Lanjut ke pertanyaan ke-22 dari Mbak Kim Yong lagi. Pahalanya besar sekali almarhum Pak Iqbal karena telah mengislamkan Pak Alek. Tapi mungkinkah hangus juga pahalanya Pak Iqbal tersebut karena Pak Alek pun tidak bisa mempertahankan kepercayaannya tersebut dengan berpikir menjadi ateis. Semua itu tetap adalah pilihan. Ya, saya yakin pada saat itu saya tidak ada pada posisi memilih, Mbak. Jadi saya terdorong oleh situasi di mana tidak terhindarkan lagi karena begini loh. Ketika kita berhadapan pada situasi yang seperti saya alami, tidak bisa makan, tidak bisa pergi dari suatu tempat, si teman ini sudah patah tulang punggungnya, kita hanya bisa berharap bantuan segera datang. Ada binatang buas. Yang bisa saya lakukan ya, saya kira semua orang juga akan begitu, akan berserah pada Tuhan. Tuhan tolonglah. Nah, kalau waktunya berjalan, waktunya terus berjalan dan keadaan tidak membaik tetapi memburuk, saya kira saya tidak punya pilihan selain terus siapa yang bisa saya marahin. Kan saya manusia biasa yang punya ini ya, punya batas gitu ya, punya batas. Ketika tidak ada yang bisa saya marahin, maka Tuhan gitu ya. Dan sekarang setelah saya berada di luar hutan itu, berada di luar situasi itu, saya tahu itu salah gitu. Jadi misalnya seperti ini, ada seseorang yang diputus sama pacarnya padahal dia mengandung. Dia tidak tahu bagaimana cara menggugurkan. Pacarnya ini minggat entah kemana. Kalau anak ini lahir, maka dia berhadapan dengan air. Maka ada segelas obat serangga yang ada di depannya. Dia tidak akan berpikir tentang pilihan. Kalau dia sudah menyadari itu, baru dia bisa bilang kan, ya waktu itu saya memilih. Tapi pada saat itu saya yakin tidak, karena saya juga tidak merasa saya punya pilihan. Jadi saya seperti ini, seperti orang yang seperti kapal kertas yang hanyut itu loh. Contoh paling gampang kan begini. Situasi membuat saya mengutuki si gadis itu. Saya akan balas dendam dan sebagainya. Itu kan situasi romantisme saya terhadap teman, solidaritas saya terhadap teman. Nah begitu ketemu si gadis ini ternyata baik sama aku, ya berubah lagi gitu. Jadi ini bukan pilihan, tapi ini alur, satu alur. Nah soal apakah pahala Iqbal hilang, saya kira tidak. Masa Tuhan akan meralat satu pahala? Ini tapi keyakinan saya ya, saya tidak mendalami agama itu secara sangat mendalam. Tapi menurut keyakinan tidak. Iqbal tetap mendapatkan pahalanya karena apa yang dilakukan pada saya. Nah, di sisi lain saya akan mendapat hukuman dari Tuhan karena katakanlah kemurtatan saya. Jadi hukuman itu milik saya, pahala tetap milik Iqbal. Iqbal tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan setelah dia melakukan kebaikannya. Begitu. Kalau pendapat saya seperti itu. Sekarang pertanyaan ke-23 Mas ya. Dari GB Turin. Pak Alek pernah tidak minta bantuan yang pernah menolong Pak Alek waktu jatuh ke jurang untuk mencari 2 teman yang hilang itu? Ini mirip dengan ini ya. Tadi ada yang bertanya, saya mencoba bertanya enggak sama penghuni desa gaib yang saya masuki di Gunung Slamet. Cuman ini kan minta bantuan sama saya menyebutnya Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu yang di Gunung Ungaran.
Jadi dalam dunia mereka itu setahu saya ada etika. Jadi kalau saya minta tolong misalnya, saya minta tolong sama Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu itu berhak minta sama saya, dan itu saya khawatirkan gitu. Karena apa? Karena terhadap jin itu saya sejauh yang saya tahu, meskipun banyak teman juga menganggap saya ceroboh bergaul dengan para jin, tapi saya sendiri sebenarnya membatasi dengan garis yang jelas. Saya tidak akan minta tolong, tetapi kalau mereka menawarkan bantuan, saya juga kalau itu bantuan gratis nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bantuan ini bersyarat, saya tidak gitu. Jadi bantuan bersyarat itu misalnya begini, bantuan untuk merubah garis hidup. Katakanlah begini, saya punya banyak utang, kemudian mereka tawarkan, ayo tak bantu untuk mendapatkan uang. Sudah pasti ini akan menjadi bantuan bersyarat ya. Saya bilang tidak gitu. Tapi kalau misalnya ada anak saya kena sawan, ya tahu ya. Jadi kadang-kadang panas terus kayak orang kesurupan, terus ada dari mereka yang bilang, mbok dikasih ini, nah itu nggak apa-apa. Oke, toh nggak ada ruginya dicoba, kecuali kalau disuruh minum sesuatu yang bisa berbahaya bagi dirinya, kan begitu ya. Jadi ada etika. Kemudian yang kedua ada wilayah. Jadi ada juga begini. Kalau mereka sampai masuk ke kawasan tertentu, sama seperti manusia, ini berarti teritorialnya beda. Berarti mereka pada posisi salah. Ngapain kamu sampai ke sini, gitu ya. Yang ketiga, power. Andai kata pun saya cukup gila untuk minta bantuan mereka, powernya kalah. Jadi Kanjeng Ibu yang ada di Ungaran itu kan hanya lurah desa kecil. Nah, desa yang saya merasa masuk itu desa yang besar, desa yang lebih maju peradabannya, dan mereka punya pasukan dan sebagainya. Sementara yang menolong saya itu dia cuma menghuni desa dengan beberapa belas rumah, dan semuanya masih sangat tradisional gitu. Nggak ada pasukan, nggak ada tentaranya gitu, nggak ada. Jadi ya andai kata saya cukup gila, percuma juga lah, pasti kalah. Tetapi saya yakin bahwa keberadaan mereka, saya merasa waktu ada di desa gaib itu, ketika mereka mengadili itu, mereka mempertimbangkan itu. Jadi ada celetukan bahwa ternyata anak ini punya teman juga ya, nah, gitu. Mereka dipertimbangkan gitu, tapi tidak menjadikan mereka takut. Dan otomatis andai kata saya minta bantuan pun ya percuma, karena si Kanjeng Ibu tidak akan mungkin berani masuk ke sana. Lanjut ke pertanyaan ke-24. Ini dari Mbak Gimyong lagi. Next konten, ceritakan bagaimana awal Pak Alek mencintai Budiah. Saya itu mencintai Budiah itu sejak sebelum dia dilahirkan. Bohong banget. Iya. Kalau saya sih nggak keberatan, dah monggo. Ya nantilah Mbak ya. Selesaiin dulu Q&A-nya dulu. Kalau saya pribadi ya, oke nggak apa-apa. Tapi yang ini kita selesaikan yang complete story, karena ini apa ya Mbak? Ini beban banget. Kalau ini sudah selesai, maka saya yakin beban hidup saya itu banyak terkurangi, sehingga mungkin saya bisa membuat diajak bikin konten-konten ceria. Itu mungkin bisa. Tapi pertanyaan ini cukup membuat happy. Kayaknya ini ya pada penasaran gitu ya tentang kisah cinta kita. Itu cuman roman pisan aja padahal.
Oke, sekarang pertanyaan ke-25 dari Mbak Arum Puspita. Halo Mbak Yuku yang punya pancoran ini Mas. Ditunggu kalau pulang ke Solo harus mampir ke sini ya. Ya. Pancoran mau tanya nih, Mbak Yu sing ayu dhewe bojone Pak D Alek. Sepiro to ayune. Tapi pertanyaannya di luar jalur. Aku mau tanya sama Mbak Dia, Pak D Alek, harus dijawab yo. Pertanyaannya kebiasaan sing lucu, misalnya ngentut sembarangan. Apa yang nggak disuka Mbak Diah terhadap Pak D Alek dan sebaliknya? Kebiasaan apa yang nggak disukai Pak D Alek terhadap Mbak Diah? Matur nuwun sakdurunge. Yo jenengan sik jawab sik. Yang nggak disukai sama yang disukai. Yang disukai dulu apa yang nggak disukai dulu? Yang nggak disukai sik. Saya paling nggak suka itu kalau dia ngecat rambut. Iya, padahal ini rambutku udah putus. Karena apa? Karena itu nggak alamiah. Nggak alamiahnya, sepengetahuan saya itu justru akan merusakkan rambut dan membuatnya kering. Jadi pada saat dicat itu bagus, tapi nanti ini rambut akan semakin kering dan semakin buruk, sehingga akan lebih banyak butuh vitamin, lebih banyak butuh cat. Nah, pertanyaannya kalau saya ya, itu demi apa sih? Nah, kalau benar bahwa kecantikan itu milik suami, maka apapun rambutnya itu, mau kayak rambut jagung, mau kayak apapun, pasti itu sudah cantik. Nah, putih-putih yo. Kemudian yang timbul dalam hati saya kan, ini berarti dia pengen cantik di mata orang. Nah, itu menjadi ongkos rekeningnya bagi saya laki-laki loh. Itu nggak cocok antara merusak diri sendiri dengan tampil cantik hanya beberapa saat, kemudian menjadi lebih tergantung lagi sama perawatan rambut. Itu nggak sepadan. Nah, itu yang membuat saya nggak suka. Jadi bukan pengeluarannya, bukan, tapi sikap ini menurut saya naif gitu. Naif. Itu yang paling aku nggak suka. Lo kan harus jujur. Nggak jadi kesalahan. Lo nggak apa-apa. Apa orang harus melakukan sesuatu yang pasangannya selalu suka tok juga enggak loh. Terus yang disukai? Maaf loh, harus jujur loh, harus jujur. Apa yang saya sukai itu justru yang tidak disukai sama istri saya. Jadi saya suka mencium pahanya, ya. Maaf loh, ini bukan porno, ini fakta karena kami sudah suami istri. Jadi ketimbang mencium pipinya atau bibirnya, saya suka mencium pahanya, tapi dia geli gitu. Parah. Udah itu toh. Udah itu. Iya. Oke, kalau aku ya yang paling nggak disukai ya itu tadi, diciumi pahanya. Karena aku bisa ketawa terbahak-bahak gitu. Ya menurutnya Mas Alex sih aneh gitu. Kalau kebanyakan orang kan suka, kalau saya itu malah geli gitu. Yang nggak suka itu sebenarnya ada dua. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau ditelepon itu udah asik-asik ngomong gitu, kita belum selesai ngomong dimatiin. Paling sebel lagi kalau mau bilang I love you gitu, udah dimatiin. Nah, itu paling nggak suka tuh itu. Sukanya kayak gitu. Jadi bikin gemes gitu loh. Itu kalau yang disukai apapun sih, sebenarnya apapun yang Mas Alex lakukan itu tuh aku suka. Aku berusaha untuk menyukai gitu.
Tapi yang paling aku suka itu kalau tidur dipeluk dari belakang. Gitu, Mas. Wes ya, gitu ya. Ya. Nanti aku lebih sering meluk dari belakang. Asal nggak nyerang pupu aja. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan ke-26 dari Abizar Azril. Salam Lestari, Mas Alek, Mbak Dia. Salam Lestari, Mas. Ceritain pengalaman Mas Alek di Gunung Argopuro dong, Mbak. Terima kasih. Gitu. Ya, next ya. Next bisa, tapi ini bukan pengalaman mistis ya. Jadi saya tidak mengalami kejadian mistis waktu mendaki Argopuro. 2 kali saya mendaki Argopuro, tapi tidak ada peristiwa mistis. Tapi peristiwa yang sampai sekarang berkesan sehingga menjadi sebuah lukisan yang belum selesai itu memang ada. Jadi saya bertemu macan tutul. Nah, kemarin itu kita sudah sempat konfirmasi juga sama sedulur pendaki dari Surabaya ya, Mas Topan. Mas Topan, halo Mas Topan. Halo Mas Topan. Jadi saya pengen mengecek apakah harimau di Argopuro itu masih, dan menurut penuturannya masih. Jadi waktu itu kita video call ya, karena Budia ini YouTuber ya, itu juga dijadikan konten, cuma belum selesai. Jadi masih fokus ke ini complete story ya, dulu. Tapi pasti akan kita ceritakan ya. Lanjut ke pertanyaan ke-27 dari Bocah Madan Kuna. Salam Lestari, Pak Alek. Salam Lestari. Kan pernah mencoba mencari keberadaan teman-teman Pak Alek. Ya. Pernah nggak Pak Alek mendapat kabar ada jasad manusia di Gunung Slamet yang mungkin itu adalah jasad teman Pak Alek? Tidak pernah. Tidak pernah. Dan peluang untuk diketemukan itu kalaupun ada kan kecil sekali. Mengingat ini loh, jadi si Gagah memang sudah turun ya, cukup jauh dari posisi kecelakaannya si Iqbal. Tetapi kan tasnya itu ditemukan ada di sana. Jadi perkara bagaimana dia sampai ke sana, sampai sekarang pun saya bingung, karena saya saja untuk turun dari jurang yang tinggi itu tidak mampu mengingat. Jadi ingatan saya terpotong. Lalu bagaimana Gagah yang kondisi mentalnya, saya tidak bermaksud merendahkan si Gagah ya, tapi karena memang pengalamannya yang kurang, otomatis kondisi mentalnya ada di bawah saya gitu ya. Saya kira karena jauhnya lokasi dari desa atau dari jalan atau dari rute pendakian, peluang untuk ditemukan jasad ya atau kerangka sangat kecil gitu. Dan saya tidak pernah mendengar ada yang menemukan kerangka atau apa di hutan. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-28 dari pebasket putri Natasha Hill. Lagi ini, kalau dalam kondisi sehat normal, lokasi Gagah turun dan ketemu sama Mas Alek dengan lokasi jenazah Iqbal kira-kira jauh tidak, Mas? Atau bisakah Gagah kembali ke Iqbal dengan membawa tas merahnya kembali? Memungkinkan tidak, Mas, untuk Gagah dengan kondisinya kembali ke tempat Iqbal tersebut? Terima kasih banyak, misteri yang belum terpecahkan. Kondisi normal ini yang dimaksud seperti apa? Kalau kondisi normal itu adalah misalnya ada jalan setapak, mungkin dibutuhkan ya beberapa jam
Jadi saya ketemu gagah kira-kira ya sama dengan pos 3 lah, pos 3. Terus lokasi setara mungkin ya, setara dengan ketinggian pos 3 Gunung Malang. Nah, saya menunggu Iqbal kira-kira setara dengan ketinggian pos 4 Gunung Malang. Nah, pos 3 ke pos 4 itu berapa? Ya lumayan. Ya lumayan kan, ada ya mungkin 2 atau 3 jam mungkin ya. Mungkin kalau ada jalan setapak gitu. Nah, masalahnya tidak ada jalan setapak sehingga dalam sehari itu mustahil untuk saya berjalan sampai 1 kilo itu mustahil gitu. Jadi kita lebih banyak melata, kemudian harus menyesuaikan diri dengan kontur tanah, jadi nggak bisa lurus, kadang harus belok ke kiri, nanti ke kanan lagi, seperti itu ya. Kalau soal apakah memungkinkan Gagah balik ke lokasi Iqbal, menurut logika itu tidak mungkin. Tetapi tasnya ditemukan di situ, gitu loh. Jadi ini yang menjadi kacau. Nah, saya tertolong oleh foto-foto itu. Seandainya foto itu tidak berhasil di abstrak, saya nggak tahu gitu. Jadi kan ini jadi susah kalau apa yang saya sampaikan ternyata tidak ada buktinya ketika terjadi interogasi di kepolisian dan ketika rekonstruksi, itu kan akan jadi masalah. Jadi saya akan dianggap bohong dan ini menjadi sangat susah kalau saya tidak bohong terus nggak dipercaya. Tapi kalau saya bohong, bebannya akan saya bawa seumur hidup, itu kan susah. Jadi seperti saya katakan pada waktu konten apa itu, saya kan bilang dalam beberapa hal, dan ini cukup banyak, saya itu justru merasa terbantu oleh Gunung Slamet dalam tanda kutip ya. Jadi saya bilang saya sempat hidup di antara harimau. Nah, mereka kan otomatis kan nggak percaya, apa iya masih ada harimau dan sebagainya. Tetapi kemudian ditemukan jejak harimau, ditemukan tulang belulang, kera yang dimakan macan kumbang itu, sehingga cerita saya bahwa saya sempat melihat harimau kumbang yang berburu monyet dan sebagainya itu menjadi dipercaya karena ada buktinya juga, foto-foto itu bahwa tas itu ada di antara barang yang ditemukan. Tapi bagaimana caranya sampai sekarang untuk balik lagi, bagaimana caranya Gagah balik lagi itu tidak diketahui. Wong saya saja menuruni jurang yang tinggi ini, ingatan saya terpotong. Tapi tim SAR bilang mereka bersikeras menemukan jejak kaki saya nempel di dinding. Sampai ditanya loh saya, apakah kalau sampean nggak bawa tali, apakah sampean punya ilmu cecak? Nah, itu kan ditanya seperti itu pada kondisi teman yang sudah meninggal dan satu hilang, itu really something gitu loh. Jadi kok aku dikira punya ilmu lah? Kalau saya punya ilmu, pasti jenazah Iqbal itu, atau bahkan sebelum jadi jenazah waktu terjadi kecelakaan, saya bawa. Wong saya bisa menuruni dengan kesaktian seperti itu, tapi faktanya kan tidak gitu. Udah ke 29 sekarang pertanyaannya dari Roy Utomo. Salam Pak Dialek. Salam. Nyuwun tanya, apakah pakaian D. Iqbal terlihat dibuka dengan normal ataukah terlihat dibuka dengan sembrono atau asal? Misal kancing baju atau celana kondisi terkancing atau robek,
tali sepatu masih terikat atau terlepas. Satu lagi, menurut D. Alek, apakah mungkin D. Gagah bisa atau tahu menyusuri hutan kembali ke tempat D. Iqbal jatuh dalam hitungan jam, mengingat perjalanan turun sudah beberapa hari? Ya, ini juga salah satu yang membingungkan. Jadi bahkan tali sepatu itu dilepas, tampak kalau itu yang melepas manusia, jadi talinya terurai. Ini saya ingat betul, karena apa? Karena sepatunya kan saya bawa pulang, saya minta waktu rekonstruksi itu. Setelah selesai rekonstruksi, saya minta sepatunya, dan saya ingat itu tali sepatunya itu terurai. Karena apa? Karena itu kemudian dua sepatu itu berarti 4 tali. Itu saya simpulkan untuk saya cangklong gitu loh, saya cangklong begini. Jadi saya ingat betul bahwa talinya terurai. Jadi jelas di sini ini dilepas dengan sukarela. Nah, ini yang membuat saya jadi lebih percaya pada tim dokter yang mengatakan atau menganalisa bahwa dia mati suri. Kemudian dia melepas ini, setelah sadar melepas pakaiannya karena merasa kepanasan. Justru itulah yang membuat dia kemudian meninggal. Tapi terus terang saya lebih suka kalau ini yang terjadi, gitu. Karena saya tidak bisa membayangkan apabila dalam kondisi selemah itu dia berhadapan dengan binatang buas. Saya tidak bisa membayangkan kesakitannya, dan itu kan kesakitan fisik sampai jiwa kan. Karena apa? Karena tidak bisa melawan. Nah, untunglah semua pakaian itu ditemukan dalam keadaan rapi. Rapi itu artinya bukan dilempit, bukan, tapi utuh, tidak ada cabikan. Yang baju juga tidak ada kancing yang lepas atau apa, itu tidak ada. Semuanya utuh, gitu. Kemudian, menurut Pak D. Alek, apakah mungkin Pak D. Gagah bisa atau tahu menyusuri hutan kembali ke tempat Pak D. Iqbal jatuh dalam hitungan jam? Ya, kalau menemukan kembali lokasi itu tanpa pakai hitungan jam, ya jelas bisa. Karena apa? Karena dia turun menyusuri sungai atau berpatokan pada sungai. Meskipun dia mungkin ketika menyusuri berpatokan pada sungai ini dia harus melambung dulu ke Punggungan, harus masuk hutan lagi. Tapi jelas itu yang menjadi komitmen antara saya sama Gagah. Dia akan menuruni sungai, kalau tidak bisa turun dia akan naik lagi. Itu komitmennya begitu, perjanjiannya seperti itu. Tetapi kalau dalam hitungan jam nggak mungkin, tidak mungkin, karena lokasinya itu jurangnya cukup dalam, terjal dan dalam, sehingga kalau mau naik, wah itu luar biasa sulit. Wong turun aja susah kok, turun aja susah, apalagi naik. Pada saat saya habis ketemu Gagah, kemudian paginya karena saya panggil nggak menjawab, saya naik aja itu sudah susah. Padahal itu ketinggiannya cuma beberapa meter, apalagi beberapa jurang yang lain yang sangat tinggi. Ini guyonan saja ya, kecuali Gagah bisa terbang, gitu. Ini untuk menggambarkan kesulitannya. Jadi hutannya itu rapat, penuh duri, sehingga akan susah sekali untuk menaiki ini, apalagi dalam hitungan jam. Jadi pasti dia butuh, kalau dia nekat dengan kemauan yang sangat kuat, dia akan butuh setidaknya 2 atau 3 hari untuk sampai ke situ. Sama dengan saya butuh 2 hari untuk menemukan Gagah setelah dari lokasi meninggalnya almarhum Iqbal, gitu. Oke, ini kita lanjut lagi. Pertanyaan yang ke-30 dari bukan warga biasa.
Apakah Pak D sempat bikin alat atau senjata dari kayu atau batu untuk bertahan dari binatang buas? Terima kasih. Ini berarti banyak Mas apa Mbak ini? Ini nggak tahu, bukan warga biasa. Berarti banyak nonton film-film survival ya. Film-film itu kan entertainment. Jadi itu dibuat untuk hiburan. Itu sedikit banyak ada rekayasa di situ. Tapi yang tempat di mana kami tersesat itu memang betul-betul hutan yang masih lebat, yang belum dijamah, terjamah manusia. Mana sempat bikin itu. Kita praktis-praktis aja. Jadi gini, apa sih yang akan saya hadapi? Andai kata saya harus berhadapan dengan harimau dan dia mau makan saya, emang bisa saya katakanlah membuat tombak dari kayu yang mana membuatnya juga saya nggak bawa pisau, itu berarti kan kayu lapuk. Kayu lapuk ini untuk melawan harimau, meskipun itu di atasnya kemudian saya kasih batu, padahal untuk mengikatnya juga nggak ada tali kan. Ini menjadi konyol gitu. Jadi waktu itu pun saya pikir yang bisa dilakukan bagaimanapun itu hanya saya mengikuti peradaban hutan. Jadi cara survive saya pada waktu itu adalah mengikuti hutan ini menuntut saya untuk seperti apa. Jadi kalau yang saya temukan serangga, ya serangga yang saya makan. Kalau yang ketemu hanya pucuk-pucuk daun, ya sudahlah, seharian saya akan makan itu meskipun rasanya nggak karu-karuan. Itu pernah sampai mulut dan lidah saya itu bengkak loh itu. Jadi gatalnya itu telat. Saya gosokkan di kulit itu tidak apa-apa tanaman ini. Saya cicipi di lidah tidak apa-apa. Saya makan sedikit, tidak apa-apa. Saya makan lagi. Nah begitu sudah saya makan yang kedua ini tiba-tiba ini kayak tebel dan gatal sekali. Jadi saya harus berkumur-kumur, ini saya usap-usap di sungai cukup lama. Jadi kita nggak sempat lagi berpikir kalau ketemu sekawanan anjing hutan atau macan saya bisa membela diri pakai apa, sudah tidak sempat. Jadi isinya cuman ya sudah, pokoknya selama saya hidup saya harus berusaha turun, itu aja, apapun yang terjadi. Jadi kalaupun saya berakhir dengan mati di hutan karena dimakan binatang atau karena terjatuh ke jurang yang cukup dalam, ya sudah, tapi kan saya masih berusaha untuk bertahan karena misinya adalah ini harus diceritakan. Itu perjuangan kami ini sampai ke batas akhir ini harus disampaikan, setidaknya pada keluarga. Oke, sekarang pertanyaan ke-31 dari Mas Sukat. Banyak hal yang dilakukan Pak Alek, termasuk meditasi yang intensif. Apakah tidak ada petunjuk sama sekali dalam meditasi itu tentang keberadaan jasad kedua teman Pak Alek? Terima kasih. Ini udah dijawab ya kemarin ya? Iya, nah, intinya begini Mas Sukat ya. Kalau tepatnya berada di mana secara meditatif loh ya, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa hal yang saya dapatkan secara meditatif ini saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kebenarannya. Ini hanya berhenti menjadi satu wacana saja. Jadi tentang berada di mana jasad dua teman ini itu kalau secara meditatif itu tidak jauh dari sungai. Ini kalau bukan masukan saya nggak jawab. Tapi sekali lagi ini bukan pernyataan resmi, ini baru asumsi ya, dan saya harus ini setidaknya melakukan satu kali pencarian dengan cara meditatif mendekati lokasi itu.
apa yang terjadi. Kan tidak cuma jasadnya, bahkan kalau saya boleh jujur ya, jasad ini kan cuma simbol. Mungkin kita bisa perlakukan dengan kalau ketemu saya bisa mengubur, keluarga juga bisa apa ya, lebih tidak penasaran kan begitu ya. Tapi yang lebih penting bagi saya itu, mereka di mana sih? Mereka loh ya, bukan jasad. Jadi apa yang sebenarnya terjadi itu yang justru paling mengganggu pikiran saya. Dari sebenarnya tahu ya? Bukan tahu, punya asumsi ya. Jadi secara meditatif punya asumsi ya. Tapi ini belum bisa dibuat satu statement. Asumsinya seperti tadi. Jadi mereka berada tidak jauh dari Sungai Lemberang. Gitu. Oke, 2 pertanyaan lagi. Ini pertanyaan ke-32 dari Den Uyok. Om Gagah belum turun, makanya Om Iqbal nggak yakin bantuan datang. Kalau datang malah ngeri Pak D, helikopter jadi-jadian. Kalau ini terjadi di Bali bisa Mas. Jadi di Bali itu ada yang namanya ilmu pangleaan ya. Saya beberapa kali naik ke gunung-gunung yang ada di Bali dan saya pernah agak lama berada di Bali dalam rangka berteater. Jadi saya banyak bergaul juga dengan para pamangku sehingga saya tahu soal itu. Jadi kalau di Bali itu, kalau di kami itu hantu itu kan berupa genderuwo, berupa apa, kuntilanak. Kalau di sana itu ada yang namanya pangleaan, di mana orang yang berilmu pangleaan ini bisa menyerupai apapun, termasuk mobil, menyerupai meja itu bisa, menyerupai barang-barang mati itu bisa, gitu ya. Tapi kalau di Slamet saya kira enggak. Jadi ya saya tahu ini hanya cuk ya, helikopter jadi-jadian itu saya kira enggak mungkin. Kemudian apa tadi? Mungkin mungkin Gagah belum turun. Kalau turun dari lokasi tempat jatuhnya Iqbal jelas sudah, karena saya kemudian setelah 2 hari berjalan itu bertemu dengan Gagah. Tetapi dari situ dia kemana itu saya nggak tahu. Jadi apakah dia naik lagi, apa melanjutkan turun atau kemana, itu saya nggak tahu. Tetapi tasnya ditemukan di lokasi jatuhnya dan meninggalnya almarhum Iqbal. Gitu. Jadi kalau yang bicara fakta empiris yang dibuktikan dengan foto itu adalah bahwa Gagah kembali ke lokasi. Nah, ketika kami berbincang-bincang dengan keluarganya Mas Gagah, ini mungkin sekali. Karena apa? Kan waktu itu kita mengunjungi keluarganya Mas Gagah dan kita bertemu dengan bukan hanya keluarganya tapi teman-temannya. Mereka semua bersaksi bahwa Gagah itu orang yang punya solidaritas tinggi, gitu. Dan saya juga beranggapan begitu. Karena saya kan mendaki sama Gagah itu 4 kali dengan Gunung Kelamat itu. Dia memang punya solidaritas tinggi terhadap temannya, sehingga ketika dia mengatakan sudahlah kita mati bersama, wong kita berangkat bertiga, ya mati bertiga, itu bukan sama sekali bukan apa ya, sikap kepengecutan, bukan, tapi ini sikap solidaritas. Cuman beda gitu loh. Kalau bagi dia solidaritas itu seperti itu. Jadi apapun kita bersama. Kalau bagi saya solidaritas berarti harus ada yang berani tetap hidup, gitu. Karena kalau yang meninggal kan berarti ini takdir. Tapi yang hidup ini adalah mempertahankan setidaknya ini bagaimana ketika
dia menjalani kematian. Itu ada yang tetap setia untuk menjaga eksistensinya, gitu. Jadi ada perbedaan di situ, perbedaan prinsip. Udah? Ya tadi berarti jawab pertanyaannya nggak? Makanya Om Iqbal nggak yakin bantuan datang. Nah, kalau Iqbal tidak yakin bahwa bantuan datang itu sebenarnya analisa dia itu karena berdasarkan pengalaman. Jadi setelah kami menempuh sekian hari perjalanan di hutan, menembus hutan, kemudian dia mengalami kecelakaan itu, dan dibandingkan dipertimbangkan pula pendakian-pendakian berikut sebelumnya bersama Gagah ini, yang menjadi pertimbangan Iqbal kan karena kurangnya pengalaman si Gagah berhadapan dengan hutan rimba. Jadi kemungkinan Gagah untuk bisa sampai ke desa itu kecil sekali. Apalagi karena menurut Iqbal dia sudah melihat Cungkup itu. Jadi Cungkup yang saya lihat itu kemudian menjelang kematian si Iqbal dia juga lihat. Berarti ada dua, gitu. Ada dua yang harus meninggal. Nah, yang harus meninggal itu menurut Iqbal tidak mungkin dia dan saya. Karena menurut Iqbal saya punya segala hal yang dibutuhkan untuk bertahan di hutan itu saya punya. Karena apa? Karena saya belajar pawang meskipun belum sempurna ya, masih setengah-setengah sampai sekarang pun juga ilmu itu nggak pernah sempurna. Habis peristiwa Gunung Slamet itu saya bahkan beranggapan ini ilmu nggak berguna, jadi ngapain. Sedangkan kalau saya menamatkan ilmu itu, resikonya adalah saya menjadi mandul karena darah saya, seluruh organ tubuh saya mengandung racun ular. Nah, yang salah satu yang mati duluan itu sel sperma. Jadi resikonya saya mandul. Saya putuskan untuk sudah, saya berhenti. Toh di hutan, di gunung itu tidak banyak gunanya. Tadinya kan saya anggap berguna. Nah, di mata Iqbal kan saya punya bekal itu. Yang kedua, karena saya bahkan sebelum di Gunung Slamet saya memang membiasakan diri untuk selalu makan kalau pas mendaki itu tanaman yang ada, gitu, supaya kalau suatu waktu terjadi saya harus melakukan survival, saya siap. Nah, kemudian juga pengalaman pendakian menurut Iqbal juga karena saya paling banyak sudah mendaki, berarti saya secara teknis juga lebih siap, begitu. Udah jawab. Berarti memang ya, Mas Gagah itu udah turun ya? Ya, Gagah sudah turun, tetapi kalau dari lokasi itu dia kemana saya nggak tahu. Habis ketemu sama jenengan ya, itu ya? Habis dari itu ketemu saya nggak tahu. Kira-kira berapa jurang yang udah dilewati Mas 2 hari itu? Wow, banyak itu. Ya berarti memang sebenarnya Mas Gagah juga luar biasa bisa sampai di situ kan? Oh iya. Iya. Dengan pengalamannya 4 kali mendaki gunung gitu loh, itu udah. Nah, sayangnya kan tidak dijawab itu. Ketika aku ketemu sama Gagah itu, dia di atas jurang, aku di bawah, kan aku tanya, "Loh, kamu turunnya di jurang yang tinggi sekali, itu gimana caranya?" Itu dia nggak mau jawab. Oh iya. Gitu. Jadi yang dia keluhkan atau rintihkan itu adalah bahwa Iqbal sudah meninggal, salah satu teman sudah meninggal gitu. Gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, ini lebih ke saran gitu. Dari Kandang Mulia Lestari. Mungkin ini sudah cukup lah Pak D, jangan dicari lagi. Bentar ya.
Ini pertanyaan yang simple, tapi justru pertanyaan yang paling sulit saya jawab. Beberapa orang itu secara simple itu memandang bahwa ada dikotomi ya, ada keberpihakan. Jadi kalau saya tetap mencari teman, seakan-akan saya tidak mencintai anak dan istri. Karena apa? Karena saya merisikokan nyawa. Jadi seakan-akan itu saya harus memilih antara keluarga, kehidupan yang sekarang, atau masa lalu mencari. Tapi ini terlalu kulit. Anggap saja lah begini ya, kan selalu ada situasi yang lebih rumit daripada sekedar penggambaran itu ya. Katakanlah begini, tiba-tiba negara kita ini diserbu negara lain. Nah, semua orang pergi berperang. Apakah saya tidak berangkat berperang hanya karena berpikir tentang anak istriku gimana? Berpikirlah begini, kalau semua orang tidak pergi berjuang, apakah anak dan istri kita masih bisa hidup juga? Belum tentu. Sama. Jadi kalau saya hentikan pencarian ketika saya belum mendapatkan mentok, jadi saya masih merasa ini belum tuntas, tapi saya anggap sudah selesai saja, tidak usah saya selesaikan, tidak usah terus-terusan mencari. Padahal dalam hati saya itu masih ada penasaran ya, berarti kan belum tuntas. Saya hentikan, apa ya sih saya bisa melanjutkan hidup dengan normal? Kan tidak. Ini kan hutang yang belum selesai saya bayar. Kedua teman saya itu sudah melakukan sampai pada batas mereka masing-masing. Iqbal sampai pada batas kematiannya. Gagah itu sudah menembus batas keberaniannya sendiri, kemampuannya sendiri. Sebenarnya Gagah itu jelas belum siap lah kalau dia harus merintis jalan, membabat hutan dengan tanpa alat, mencari pertolongan. Itu jelas jauh di luar kemampuannya, dan dia sudah melakukannya. Saya menjadi satu-satunya yang selamat. Pertanyaannya menjadi, lalu apa yang sudah aku lakukan? Tidak ada, tidak sebanding lah, belum sebanding sama mereka. Kecuali saya mencari sampai pada batas saya sudah nggak bisa jalan lagi nih. Jalan bukan jalan normal loh. Ini karena bersangkutan dengan hutan rimba kan. Saya sudah tidak bisa menerobos rimba lagi yang berjurang-jurang. Dengkul saya sudah tidak mampu, dada saya sudah nggak mampu, fisik saya sudah gampang pingsan dan sebagainya dan sebagainya. Ini beda. Jadi saya berterima kasih untuk saran itu, dan percayalah bahwa saran itu tidak hanya dari panjenengan, dari banyak teman yang juga disampaikan secara langsung, tidak melalui medsos ya. Banyak yang menyarankan untuk berhenti saja dan move on. Tapi ini belum selesai, setidaknya menurut anggapan saya. Bahkan salah satu kakak dari almarhum Iqbal itu menyarankan untuk sudah berhentilah mencari. Kami juga sudah belajar menerima, nah gitu ya. Saya memeluk sahabat saya 4 hari. Saya memeluk sahabat saya 4 hari dan selalu mencoba menguatkan dia. Nah, ini apa yang dia lakukan pada saya, bahwa
di antara ketidaksadarannya, jatuhnya dia dalam halusinasi. Setiap kali sadar dia masih memikirkan. Jadi dia ngajari saya banyak hal tentang doa-doa, tentang banyak sekali. Jadi nggak cuman bagaimana mengucapkan doa-doa waktu sholat ya, tapi ya banyak sekali lah. Jadi misalnya begini, sempat juga kami berandai-andai kata di sini tiba-tiba ada babi hutan yang gampang dipukul, kemudian dagingnya bisa dimakan, itu haram apa halal gitu. Saya bertanya seperti itu. Karena apa? Karena dalam agama saya sebelumnya, agama Kristen, babi itu kan enggak haram. Tapi ketika di Islam ini haram. Nah, kalau kondisinya kayak gini nih, di hutan ini seperti ini, dan dia jawab enggak ini. Jadi sebenarnya perintah Tuhan itu kan fleksibel, itu ya yang diajarkan ke dia. Dalam keadaan normal tidak boleh, tetapi kalau itu menjadi satu-satunya cara untuk survive itu boleh, gitu. Artinya bagi Tuhan survive, bertahan hidup itu menjadi penting, mempertahankan kehidupan itu menjadi sangat penting di mata Tuhan. Nah, seperti ajaran-ajaran seperti ini, jadi simpel gitu ya, itu masih sempat dia lakukan dalam keadaan sakit. Nah, aku sudah apa gitu. Jadi saya terima kasih untuk sarannya, tapi setidaknya saya akan melakukan usaha sekali lagi. Kalau yang setelah itu mungkin saya hanya bisa mendoakan di rumah seperti yang juga sudah saya lakukan sampai saat ini. Saya selalu berdoa agar apabila kalau si Iqbal kan sudah jelas meninggal ya, apabila Gagah masih hidup dimanapun dia, semoga dia baik-baik saja. Apabila dia sudah meninggal juga semoga semua kesalahannya diampuni dan dia diberi tempat yang terbaik. Itu saya kira itu. Tapi anyway, terima kasih sekali untuk masukannya. Gitu. Ya, itu tadi Lor 33 pertanyaan yang sudah diajukan, ditulis di kolom komentar dan sudah dijawab oleh Mas Alek, dan beberapa ada yang pertanyaan untuk saya juga sudah saya jawab. Kalau ada pertanyaan yang belum kami jawab, itu tolong diingatkan lagi, ditulis lagi di kolom komentar gitu. Ya Mas. Terima kasih sudah menyaksikan Diah Tomblok Channel. Salam lestari.